banyak, sendok mau banyak banget ini. Nawarinnya pengantin baru. Kan bisa buat kado, Bu. Oh, kado. Iya ya benar juga ya. Hebat lah. Berapa tadi totalnya? 268.800 ya? Oke. Oh, lagi. Menjadi ibu adalah profesi, lakukanlah dengan hati agar kita termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Konon katanya perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan ada pada cara pandang dan pikiran. Nah contohnya nih, kalau para laki-laki nih setelah menerima gaji akan berfokus pada nominal yang diterima, sementara kalau perempuan akan berfokus pada pembagiannya. Makanya jangan heran kalau pak suami akan ngerasa uangnya selalu cukup-cukup aja, sementara kita para istri sedang berpikir keras gimana cara dicukupkan sampai gajian lagi. Bener gak moms? Kalau ada yang sama nih boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah untuk hari ini Bunda mau sharing gimana caranya kita belanja bulanan sesuai dengan kepribadian masing-masing. Jadi sebelum teman-teman ngatur uang harus mengenali diri sendiri dulu. Teman-teman sebelum mengatur apapun, nggak cuma perihal uang ya, apapun itu harus mengenali diri sendiri supaya bisa mengendalikan emosi. Ingat ya, emosi itu nggak mesti marah-marah loh. Sedih, bahagia, rindu itu juga bagian dari emosi jiwa. Oke, jadi ini Bunda lagi nyatet dulu apa aja yang dibutuhin untuk 2 minggu ke depan. Jadi emang biasanya kan baby Agni ini pampersnya 2 bal, sebal itu sekitaran 2 minggu. Ada yang sama nggak? Baby Agni ini usianya 22 bulan teman-teman. Nah ini sebelum belanja bulanan kita mampir dulu untuk isi galon. Karena ya alhamdulillah nih Bun Ai itu seminggu bisa 4 untuk galon. Teman-teman kalau 1 minggu biasanya pakai galon berapa? Menurut teman-teman 4 galon 1 minggu boros atau enggak nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Jadi emang kalau untuk minum Bun Ai itu nggak pernah masak air ya, jadi selalu pakai air galon. Tapi sama kok, kemasan baru ya? Full cream sama Indobel UHT coklat 950 ml yang penting. Sama ini. Ya udah berarti benar. Nanti kita cek aja lagi. November 2022 ekspor apa? Jadi itu tadi pak suami ya, dia tuh teliti. Nah sebagai contoh aja nih, kalau kita udah tahu kepribadian kita itu lebih enak untuk apa ya, menggait orang lain termasuk suami sendiri. Dulu pak suamiku tuh emang tipikal yang seneng jajan. Bunda selalu bilang itu dan dia tahu kalau diomongin di vlog Bun Ai. Jadi dia tuh emang seneng jajan, gak suka nabung. Nah tapi kalau beli barang dia tuh teliti. Nah itu tuh jadi kekurangannya, dia yang suka jajan tapi kalau beli barang teliti. Kan enak banget kalau beli kebutuhan rumah tangga pakai telitinya, tapi kalau untuk jajan jangan pakai sifatnya dia. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita udah kenal kepribadian kita sendiri, kita bisa kenal kepribadian orang lain. Jadi seluruh orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Gimana caranya nih untuk mengharmonisasi kelebihan dan kekurangannya itu menjadi satu kesatuan sehingga manis terlihat. Aduh di awal bulan ya. Oke, tapi sebelum kita ngomongin tentang kepribadian lebih lanjut, Bun Ai mau masak dulu. Ini pas pulang belanja bulanan, pak suami ditawarin mau makan apa, beli apa, nggak mau dia. Katanya makannya ada di rumah aja. Waduh, PR banget nih ya. Dan sekarang tuh alhamdulillah pak suami tuh emang bisa ngeredam banget untuk jajannya. Malah kadang-kadang dia tuh yang lebih teliti untuk beli barang kayak expired date-nya atau misalnya miliknya, ngebandingin ya tuh barakallah banget. Nah ini Bun Ai mau masak cepet aja. Di kulkas ada tempe sama terong. Nah kita masak apa nih? Yang pastinya teman-teman bisa lihat ya. Ini Bunda pakai terigu sama tepung beras. Terus tadi masukin kaldu bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk. Untuk perpaduan terigunya cuma pakai terigu sama tepung beras karena pak suami mau tempe yang nggak terlalu crispy, jadi udah tepung berasnya sedikit aja. Nah kalau untuk daun bawang itu nggak pernah ketinggalan karena pak suami adalah tim daun bawang. Nah ini seperti yang teman-teman tahu, Bunda itu adalah berkepribadian lebih dominan koleris. Jadi sebenarnya dalam 4 kepribadian di dalam diri kita tuh ada, tapi yang dominan tuh yang mana? Nah kalau Bunda pribadi, Bunda ngerasa Bunda ini koleris, jadi sering lupa kalau food prep, terus tiba-tiba bosenan sama yang udah dibeli sendiri. Nah itu kekurangan itulah
yang coba kita obatin teman-teman. Nah kayak Bun Ai ini udah nggak pernah food prep lagi, jadi belinya ya udah 3 hari aja cukup sampai benar-benar habis di kulkas. Karena kalau enggak Bun Ai percuma food prep banyak-banyak, ujung-ujungnya nggak dimasak juga. Itu yang pertama. Nah kayak belanja bulanan, Bun Ai juga harus tahu nih kira-kira tipikal apa sih Bun Ai, tipikal apa sih Pak Suami. Ternyata kami sama, Pak Suami seneng jajan, Pak Suami seneng jalan-jalan. Bun Ai pribadi pun kadang-kadang masih suka lihat promo. Supaya nggak boros gimana? Ya udah kita belanja per 2 minggu sekali. Hobi tersalurkan, anggaran tetap aman. Sehingga kita tuh jalan-jalan tapi belinya bukan keinginan tapi kebutuhan. Oke, jadi sebelum lanjut, teman-teman lihat ya, Bun Ai lagi ngegoreng terong dan Bun Ai tuh senang banget kalau ngeliat minyak dilap-lap gitu nggak betah ya. Kalau ngomongin jujur nih, Bun Ai lebih senang pakai kompor yang biasa. Cuman karena pas Bun Ai pindahan, itu harus pakai kompor tanam ya udahlah nggak apa-apa. Lumayan effort nggak apa ya ngelapinnya, karena kelihatan banget kan kalau ada minyak sedikit juga. Nah ini langsung aja Bun Ai masukin telur yang udah Bun Ai orak-arik secara kasar gede-gede ya, jangan diorak-arik sampai hancur. Ini masukin terong yang udah digoreng, kasih kecap, kasih saus teriyaki dan saus sambal. Udah gini aja, nggak di-seasoning apapun loh, nggak pakai garam, nggak pakai kaldu, nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa. Jadi cukup perpaduan kecap, saus teriyaki dan saus sambal udah ngeluarin rasanya. Nah kalau untuk urusan makan justru Bun Ai yang lebih ribet ketimbang Pak Suami. Pak Suami tuh makan apa aja oke. Kalau Bun Ai kadang masih suka pilih-pilih. Sehingga ini juga yang kita mix. Nah, jadi kita tuh harus tahu benar-benar jiwa boros kita di mana. Sebelum kita tahu jiwa boros, kita harus tahu dulu kepribadian. Sehingga tuh nanti enak. Oh, ternyata aku penyakitnya boros di makanan. Caranya siasatinnya gimana? Kayak Bun Ai ini agak rewel kalau nggak ada sambal. Sementara Pak Suami dan anak-anak tim kecap, mau nggak mau dong Bun Ai harus masak yang berkecap-kecap dibanding sambal Bun Ai masak sendiri. Makan sendiri nanti kayak Hamdan Atete ya. Bener gak sih lagunya yang masak-masak sendiri, makan-makan sendiri itu Hamdan Atete kan ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah ini tuh terong telurnya udah mateng, barokallah Pak Suami ini habis sendiri ya teman-teman semangkok. Jadi ini masakan bukan buat seharian tapi buat sekali makan. Alhamdulillah budget 10.000 tetap bisa makan enak. Urusan masak-masak selesai, saatnya kita beres-beres. Nah gini enaknya teman-teman, kalau kita udah tahu kepribadian pasangan, kepribadian kita. Contoh nih, Pak Suami tuh seneng banget sama nyapu, ngepel, tapi kurang detail. Sementara kalau Bun Ai tuh detail gitu, jadi kayak selipan-selipan tuh harus bersih gitu. Ya udah, akhirnya kita mix kalau bebenah. Bun Ai bagian ngeberes-beresin, ngebuang-buangin debu, nanti udah selesai, tinggal beliau deh yang nyapu sama ngepel. Jadi enak ya kalau kita udah tahu kepribadian. Nah, sebagai contoh aja nih ya, ada juga kan para istri yang memang borosnya di mana? Ada yang suka nyetas, ada yang kalau ngeliat gamis nggak bisa nahan, ada yang kalau ngeliat perintilan rumah bawaannya pengen beli. Ya, sekarang tinggal di mix aja. Kira-kira aku borosnya di mana nih? Untuk bisa disiasatin. Nah, ada juga kan yang tipikal pragmatis contohnya. Dia tuh nggak bisa kalau ngeliat diskon beli 1 gratis 1, diskon 70%, kayaknya langsung alam bawah sadarnya mentransfer harus dibeli. Padahal di rumah masih banyak, ujung-ujungnya banyak yang expired date. Kalau Bun Ai memang bukan tipikal yang kayak gitu. Bun Ai itu lebih boros di kayak ngelihat kentang, contoh kentang gitu. Gak bisa kayak Bun Ai goreng dikit aja nih, kayaknya pengen kurang kali ya. Nah kalau orang-orang yang berkepribadian pragmatis justru bisa goreng dikit aja secukupnya, nanti kalau kurang goreng lagi. Tapi dia nggak bisa tuh kalau ngeliat diskon sama promo buy one get one, pengen beli rasanya padahal di rumah masih banyak. Kalau Bun Ai borosnya di bagian yang lain. Jadi semua perempuan termasuk Bun Ai pun punya sisi boros. Nah itu yang harus kita tahu, kita mau redamnya di mana. Ada yang meredam sendiri karena keinginan, jangan sampai kita meredam jiwa boros kita karena keadaan. Aduh, panjang pembahasan kita hari ini, barokallah, masakannya udah matang. Kalau ada yang nanya, Bun Ai masakannya tahu, terong, tempe, emang anak-anak sukanya itu.
Nih kalau ayam kayak gini kadang-kadang mau, kadang-kadang kalau udah dibeliin juga masih sisa, ujung-ujungnya siapa? Bun Ai sama Pak Suami, makin aja kita ya, Masya Allah, tabarakallah, montok jiwa. Ya emang gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aja Bun Ai unboxing untuk kebutuhan per 2 minggu. Tadi untuk totalnya dengar sendiri dari mbaknya ya, 268 ribuan. Nah ini setelah belanja bulanan pun Bun Ai langsung pisah-pisahkan. Berapa sih untuk jajan anak-anak, berapa sih untuk kebutuhan rumah, bahkan kebutuhan anak-anak. Seribet itukah hidupmu Bun Ai? Enggak teman-teman, tergantung ya. Orang kalau ngelihatnya ribet, kayak orang punya catering, kita pasti ngelihatnya ribet banget masaknya. Tapi kalau dia udah biasa, udah ngejalanin, enjoy aja kan. Sama kayak Bun Ai. Bun Ai dengan kayak gini tuh enjoy banget, karena Bun Ai tahu saldo minimum berapa sih yang harus di rekening untuk nge-backup si dana darurat. Sisanya bisa Bun Ai putar kembali untuk jadi pemasukan tambahan. Oke, jadi ini langsung aja Bun Ai unboxing. Kalau goyang-goyang berarti itu baby Agni pokoknya ya. Ini Bun Ai beli Pampers harganya Rp46.000. Beli beras 5 liter aja. Cukup Bun Ai, insya Allah cukup dulu per 2 minggu. Nanti kalau kurang kita bisa beli lagi. Nah ini untuk beras 55.900. Untuk susu Pure Farm ini 16.000. Terus untuk ciki 8.000, jus 5.000, ciki lagi 8.000. Beli roti, ini anak-anak lagi seneng roti ini nih teman-teman, soalnya lembut banget. Ada yang sama nggak? Kalau untuk paroti itu dia tebus murah 5.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah pokoknya kalau paroti tebus murah aja, karena udah beli roti tawar beli paroti juga kan. Nanti mikirnya gitu. Nah ini untuk luwak white coffee harganya 13.000, mie goreng Rp3.000, margarin kok mahal banget ya. Perasaan Bun Ai waktu stok terakhir sebelum lebaran tuh 5.000, Bun Ai beli hampir 5 apa 6 gitu. Ini udah 7.000-an. Ya udahlah nggak apa-apa, emang anak-anak seneng banget kalau bikin nasi goreng margarin, jadi harus stok banyak. Nah ini untuk keju yang slice 11.000, mohon maaf. Untuk tepung-tepungan kayak gini, kalau promo Bun Ai beli, ini lagi promo 4.000-an ya teman-teman. Jadi Bun Ai beli tempe kriuk sama tepung bakwan. Nah itu untuk selai morin harganya 23.000. Untuk sosis itu harganya 5.500. Bun Ai langsung beli 6 karena nanti insya Allah bisa juga untuk lauk kan kalau lagi bingung mau masak apa. Nah ini beli saus tiram harganya 13.000, agak sedikit mahal, di pasar kayaknya cuma 10.000. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pakai AC. Kan bayar AC-nya, bayar kasirnya ya kalau di swalayan. Oke, jadi ini untuk belanjaan Bun Ai nggak banyak, manggah 20.000, sirsak 11.000, totalnya 268.000. Oke, ini aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.